Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberi kami kenikmatan dan kesejahteraan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah kami. Salawat beriringan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah yang terhormat Bapak Jafar MA, yang saya sayangin kawan-kawan saya semuanya. Nama saya Nisafira Yulianti, saya dari kelompok 2 dengan NIM 0308203009. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Nama saya Masari Harahap dengan NIM 0308203225. Saya selaku pemateri. Saya Ashabul Memanah dengan NIM 0308203020 selaku pemateri. Kami di sini akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Islam dan Peradaban Dunia. Islam dan peradaban dunia terbagi ada dua. Yang pertama, tradisi kenabian dan peradaban Islam. Yang kedua, pendorongan kemajuan dan kemunduran peradaban. Saya ingin menjelaskan tentang tradisi kenabian dan peradaban dunia. Dalam tradisi Islam, keilmuan telah dibawa dan disebarkan oleh para nabi dan rasul. Mereka bukan hanya sekedar pembawa dan pengawal hukum dari dunia, akan tetapi mereka ikut berperan aktif sebagai agenda pembanggaan ilmu dan Islam. Para nabi dan rasul adalah ilmuwan yang paling ideal dan teladan bagi ilmuwan muslimin dan muslimat. Tetapi harus diakui bahwa dunia Islam tidak memiliki tempat, data, berita, dan pernyataan. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perkembangan agama sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan perkembangan Islam ke barat dan timur membawa peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia ini. Sebagai bukti kemajuan peradaban Islam, kala itu dapat dilihat dari berperan indikator antara lain. 1. Peradaban perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah. Yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina. 3. Pengaruh keutamaan nilai-nilai kebudayaan asal sebagai motivasi dari konsep Islam. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada saudari Ashabul Maimanah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong kemajuan dan kemunduran peradaban. Menurut Osman Bakar, ada 8 faktor pendorong kebangkitan peradaban Islam klasik, yaitu: pertama, peran kesadaran religius sebagai daya pendorong untuk menuntut sains dan teknologi dari pemahaman yang benar tentang semangat tauhid, maka mengalirlah penghargaan terhadap pengetahuan. Dengan kata lain, terjadi penyebaran secara luas ajaran-ajaran agama yang berkaitan erat dengan pengetahuan dalam seluruh aspeknya. Yang kedua, ketaatan terhadap syariat mengilhami studi atas berbagai ilmu. Yang ketiga, kelahiran dan kebangkitan gerakan penerjemahan secara besar-besaran yang bertahan selama beberapa abad. Gerakan penerjemahan dalam Islam klasik adalah yang terbesar dalam sejarah penyebaran pengetahuan dari satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. 4. Suburnya filsafat yang ditunjukkan pada pengajaran kemajuan dan pengembangan ilmu. Kelima, luasnya
santunan bagi aktivitas sains dan teknologi oleh para penguasa dan wazir. Yang keenam, keberadaan iklim intelektual yang sehat sebagaimana yang diilustrasikan oleh fakta bahwa para sarjana dan berbagai mazhab berpikiran, hukum, teknologi, teologi, filsafat, dan tasawuf melangsungkan debat intelektual secara jujur dan rasional, tetapi dalam semangat saling menghormati. 7. Peran penting yang dimainkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan ilmiah, terutama dengan adanya universitas-universitas. 8. Keseimbangan yang dicapai oleh perspektif intelektual Islami yang utama. Menurut Mulyadi Kartanegara, ada 3 faktor pendorong kemajuan ilmu dalam peradaban Islam yang klasik. 1. Dorongan dari agama. Islam adalah agama yang empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Al-Quran dan hadis mewajibkan umat Islam baik lelaki maupun perempuan menuntut ilmu tanpa batasan waktu dan tempat. Islam bahkan menjanjikan balasan surga bagi penuntut dan pengkaji ilmu. 2. Apresiasi masyarakat terhadap ilmu. Sejarah mencatat ilmuwan-ilmuwan sangat dihargai dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, patronase atau perlindungan dan kedukungan penguasa. Para penguasa dan orang-orang kaya sangat meminati kajian filsafat, sehingga mereka akan berkenan memberikan dukungan dan bantuan finansial bahkan perlindungan bagi perkembangan ilmu. Menurut Osman Bakar, ada 5 faktor yang dapat menghilangkan kebangkitan peradaban Islam. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, perselisihan internal. Yang ketiga, kemunculan legalisme dan sektarianisme agama. Yang keempat, pengabaian dimensi batin pengetahuan dalam agama. Yang kelima, penghancuran yang tidak terkatakan di tangan kaum Mongol. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan Islam dan peradaban dunia. Pun kesimpulan dari pemakalah kami ini adalah penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama yang berupa ilmu pengetahuan. Berbagai peluasan wilayah, kekuasaan peradaban Islam mengakibatkan berbagai bangsa dan kebudayaan bergesekan dengan tajam kedua Masehi yang tercatat bahwa kekuasaan kaum muslimin telah meliputi wilayah Syam hingga sebagai daerah Afrika dengan bertemunya kaum muslimin dengan pemikiran dan filsafat yang dipegang oleh bangsa di luar Arab, menjadikan mereka berinteraksi dengan sekaligus mempelajari pemikiran yang baru dikenalnya. Setelah interaksi, para pemikir Islam dengan pemikiran dan kebudayaan yang baru, muncul ahli-ahli kalam dan para filsafat yang mereka berasal dari anak kaum muslimin. Kita mengenal beberapa para pemikiran yang populer di tengah-tengah sejarah perkembangan ilmu dalam filsafat. Baiklah, kami tutup presentasi kami dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wow.
Malah tidur ngobrol. How